Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Beberapa hari yang lalu, Kiai Haji Marzuki Mustamar ini menjelaskan ayat yang menceritakan bahwa Bani Israel atau yang bisa kita sebut dengan kaum Yahudi ini pernah dikutuk, pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera. Allah ini menghukum Bani Israel, menghukum kaum Yahudi menjadi kera karena kelicikan dari Bani Israel atau kaum Yahudi. Dimana kalau kita pahami secara menyeluruh apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, ini walaupun beliau tidak secara langsung, tidak secara soreh mendukung apa yang telah dijelaskan atau yang diklarifikasikan oleh Gus Fuad Pleret beberapa hari yang lalu, yang mana karena pernyataan beliau ini berujung pelaporan atas beliau. Jadi secara tidak langsung apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ini membela Gus Fuad Pleret. Kemudian lantas surat apa yang menjelaskan tentang terkutuknya Bani Israel, terkutuknya kaum Yahudi ini sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi kera. Tepatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Ayatnya adalah walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya adalah sesuai dengan beberapa kitab tafsir bahwa latar belakang diturunkannya ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 65 adalah karena ayat ini merujuk pada kisah umat Bani Israel yang telah melanggar perintah Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu itu adalah merupakan hari yang disucikan oleh mereka. Allah melarang mereka untuk melakukan pekerjaan, termasuk salah satu pekerjaan adalah mencari ikan, memancing ikan pada hari Sabtu. Namun sebagian dari mereka, Bani Israel atau kaum Yahudi, ini berusaha mengakali larangan tersebut dengan cara menangkap ikan pada hari Sabtu dengan menggunakan perangkap atau jaring yang diletakkan pada hari sebelum Sabtu. Kemudian ikan-ikan tersebut datang dengan banyaknya pada hari Sabtu,
namun mereka hanya menangkapnya pada hari selain Sabtu untuk menghindari pelanggaran langsung terhadap larangan itu. Ya, jadi Bani Israel, kaum Yahudi ini adalah sangat licik sekali. Mereka berusaha untuk mencari taktik, untuk mencari cara bagaimana sekiranya menurut mereka itu tidak bertentangan dengan larangan Allah. Itu kelicikan mereka. Nah, karena pada hari Sabtu ini adalah merupakan hari tenang, atau bisa kita katakan hari tenang lah, karena khusus untuk ibadah, dan pada hari Sabtu itu adalah banyaknya ikan. Mereka mengakali membuat lubang perangkap ikan itu sebelum hari Sabtu. Nah, kemudian hari Sabtu itu kan banyaknya ikan, sehingga banyak yang terperangkap dalam lubang buatan Bani Israel, kaum Yahudi tersebut. Kemudian setelah hari Sabtu ini diambil. Ini kelicikan dari Bani Israel atau kaum Yahudi. Ya, jadi begitu kelicikan mereka. Lah, karena kelicikan Bani Israel inilah, kelicikan kaum Yahudi inilah, Allah sampai murka, sampai mengutuk terhadap Bani Israel, mengutuk terhadap kaum Yahudi yang tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka menjadi kera. Nah, masalah kera ini para ulama perlu digarisbawahi, para ulama ini berbeda pendapat. Maksud dari dikutuk menjadi kera, ya memang menjadi kera beneran. Itu ulama yang pertama. Ulama yang kedua, oh tidak, dikutuk menjadi kera itu bukan berarti wajahnya, badannya menjadi kera, tidak. Tapi hati dan perangainya ini dirubah seperti hati dan perangainya kera atau monyet. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 66, waja'alnaha nakalal lima baina khalfaha wa ma khalfaha, faja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ini menjelaskan bahwa pelajaran ini dalam hal apa? Dalam hal kutukan Allah terhadap kelicikan Bani Israel, terhadap kelicikan kaum Yahudi, itu tidak berlaku pada waktu itu saja, tidak, tapi berlaku terhadap umat-umat setelahnya, bahkan sampai hari kiamat, termasuk hari ini. Lah, apa hubungannya dengan para habaib? Ya, hubungannya dengan klan Ba'alwi, bahwa kelicikan Bani Israel, kelicikan kaum Yahudi ini bisa dilontarkan juga terhadap kelompok-kelompok yang melanggar larangan Allah. Licik, seperti membuat makam palsu. Membuat makam palsu, kemudian ketika ditanya, "Lu ini apa makam wali?" "Iya, makam wali, karena saya setelah mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini kan licik. Kemudian berbohong masalah nasab. Jadi nasab mereka akali, mereka sambung-sambungkan, seolah-olah mereka ini masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini juga perangainya seperti Bani Israel, seperti kaum Yahudi. Mereka merubah sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah organisasi lain, ya, dan juga merubah nama-nama pahlawan.
ya, menisbatkan nama-nama pahlawan dengan diberi marga dari kelompok mereka, ini adalah juga termasuk kelicikan dari Bani Israel, dari kaum Yahudi, sehingga mereka ini pemalsu makam, pemalsu sejarah, pengganti nama-nama pahlawan dengan dimasukkan marga mereka, ini juga termasuk perbuatan licik, sehingga mereka ini juga berhak dikutuk menjadi monyet. Makanya mereka-mereka yang memalsukan sejarah, memalsukan makam, mengganti nama-nama pahlawan ya dengan dibinyah-yahkan misalkan, ini juga layak mendapat kutukan menjadi monyet, atau bahasa ringkasnya dengan disebut monyet. Nah, itu ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, makanya klarifikasi dari Gus Fuad Pleret ketika dianggap merendahkan ya salah satu klan Ba'alwi, beliau gentle klarifikasi bahwa apa yang beliau maksudkan adalah sebenarnya menjelaskan tentang isi Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Ya, lebih lengkapnya para sahabat bisa dibaca di tafsir Sawi, syarah dari tafsir Jalalain, kemudian Ibnu Katsir, bahkan tafsir dari salah satu kalangan Tanpa Alwi juga masuknya begitu, atau bisa juga tafsir Asy'arawi dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.